Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, oma opa yang terkasih. Puji Tuhan kita dapat bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini untuk mengikuti ibadah kaum usia emas. Nah, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan tentang satu topik ya yang kiranya dapat menjadi kekuatan kita ya, terutama di dalam masa-masa usia lanjut yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Saya beri judul renungan ini lebih kuat dari singa muda. Kita akan membaca dari Mazmur 34 ayat 9 sampai 11. Mazmur 34 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus. Sebab yang orang-orang yang takut akan Dia tidak akan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Bapak Ibu, oma opa sekalian, siapa di sini yang belum pernah melihat singa? Semuanya pernah ya? Di kebun binatang ya paling enggak kita bisa melihat di film ataupun di televisi dan sebagainya. Ya kita tahu singa itu adalah binatang yang sangat kuat dan bahkan ini dianggap sebagai binatang yang paling kuat di bumi. Saya tidak usah menjelaskan berbagai fakta ya, pokoknya kita pasti percaya ya. Begitu kuatnya rahang singa sehingga kalau kita diterkam, bisa enggak tulang kita hancur? Bisa ya. Mau buktinya enggak? Ya pokoknya percaya aja, imani saja. Nah, misalnya seperti ini ya. Memang singa ini menjadi binatang yang bisa menakutkan bagi manusia. Ada ini satu cerita ya, ini kisah nyata. Jadi dulu di sekitar tahun 1890-an ya. Jadi abad-abad 19 itu ada pekerjaan pembangunan rel kereta api di Kenya. Nah, di situ ada kendalanya itu apa? Ada 2 ekor singa yang selalu menyerang pegawai kereta api tersebut ya. Jadi pada waktu malam mereka kan membangun konstruksi ya, bangun rel dan sebagainya. Mereka tidur di perkemahan, tetapi ada 2 ekor singa yang kemudian menyerang mereka, kemudian mengobrak-abrik, membunuh orang-orang tersebut ya. Sampai berlarut-larut sekitar 9 bulan gitu ya. Jadi singa itu 2 ekor singa ya, jantan, meneror pegawai kereta api tersebut ya. Sampai mereka itu bingung ya, bagaimana cara mengatasinya itu. Dan bahkan udah puluhan orang yang tewas. Jadi ada yang bilang yang tewas itu sekitar 28, ada yang bilang sekitar 100, pokoknya banyak sekali. Nah maklum ya, waktu itu kan belum seperti sekarang ya, teknologinya belum canggih. Tetapi suatu kali singa tersebut akhirnya bisa ditembak mati dan setelah menimbulkan korban banyak sekali manusia ya, singa tersebut pun menyerah ya. Dan sekarang ini tubuhnya itu masih diawetkan di salah satu museum di Amerika Serikat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Amerika Serikat mungkin bisa ya lihat museum ini ya, di situ ada bangkai singanya yang sudah diawetkan. Terus kemudian ada cerita lagi, ini juga cerita yang mengesankan saya juga itu. Kenal nggak dengan orang ini? Nah orang ini itu adalah David Livingstone. Ini dikenal sebagai misionaris yang melayani di benua Afrika. Nah David Livingstone ini juga pada masa pelayanannya pernah terkena serangan dari singa. Jadi pada saat itu ya di Botswana ya, suatu negara di Afrika. Nah, warga kampung itu minta bantuan ya, untuk apa? Untuk membasmi singa-singa karena menyerang ternak-ternak mereka. Nah, pada akhirnya David Livingstone dan juga orang-orang memburu singa ya. Dan ada satu singa yang sebenarnya katanya sih sudah tertembak ya, terluka itu ya. Tiba-tiba menyerang David Livingstone, menggigit bahu kirinya itu ya. Meropek-ropek sambil ya pokoknya dibayangkan ya, sambil itu ibaratnya udah kayak tikus digigit kucing gitu ya, sudah didedel duel gitu ya. Sampai David Livingstone itu nggak sadar
Dan singanya itu mati sendiri itu ya, kehabisan darah atau apa nggak tahu itu. Dan puji Tuhan ya, David Livingstone selamat dari terkaman singa itu, tetapi apa? Dia mengalami cacat gitu ya, di bahu kirinya ini ada patah tulang karena terkaman singa itu. Terus kemudian sampai sepanjang hidupnya ya, lengan kirinya itu lemah ya, nggak bisa digerakkan secara normal. Nah ini juga ada patungnya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Afrika bisa lihat patung David Livingstone yang diterkam singa ya. Nah kalau di Alkitab bagaimana? Singa binatang yang menakutkan atau tidak ya? Ini salah satunya kita bisa melihat ya. Ketika Daniel ya, dimasukkan ke dalam gua singa itu. Kok enggak gua kelinci itu? Ya jelas ya, karena singa memang binatang yang menyeramkan dan bisa membunuh manusia, makanya dimasukkan ke dalam gua singa. Dan juga penulis Mazmur ini, Mazmur 34 ya, dikatakan dari Daud, ini Mazmur Daud. Nah Mazmur ini juga ditulis oleh seorang yang kenal betul dengan kekuatan singa. Jadi kalau kita ingat ya, sebelum Daud mengalahkan Goliat, kisah yang paling terkenal kan ketika Daud mengalahkan Goliat ya. Tetapi sebelum itu, Daud itu juga sering bergulat dengan singa ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Nah ini jadi Daud itu kenal betul kekuatan singa itu seperti apa. Tetapi kalau kita baca Mazmur ini secara keseluruhan, Bapak Ibu saudara oma opa sekalian gitu ya. Di dalam Mazmur ini Daud itu justru bilang, kalau orang-orang yang takut akan Tuhan itu sebenarnya lebih kuat dari singa-singa muda. Nah, mengapa demikian? Nah, kita kembali ya ke dalam latar belakang pada saat Mazmur ini ditulis. Nah, jadi suatu kali diceritakan ya kalau kita membaca 1 Samuel 21 terutama ayat 10 sampai 15 ya. Suatu kali Daud itu sedang melarikan diri dari Saul. Kemudian dia itu sampai di kota Gad. Nah, di kota itu rajanya itu bernama Akis ya. Dan kemudian hamba-hamba Akis mengenali Daud. Loh, ini kan Daud gitu ya. Yang beritanya itu santer ya. Kalau Saul cuma mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu orang. Nah, lalu hamba-hamba ini membawa Daud ke hadapan Akis. Daud itu ketakutan karena nyawanya terancam. Waduh, aku dianggap sebagai ancaman, aku pasti dibunuh gitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Daud? Nah ini menarik ya. Pada saat itu Daud berpura-pura gila. Dia lalu menggores-gores pintu gerbang dan kemudian membiarkan air liurnya itu meleleh di janggutnya. Nah kalau melihat keadaan seperti itu, apakah Akis itu percaya ini adalah pemimpin yang membawa kemenangan sehingga sanggup mengalahkan berpuluh-puluh ribu orang? Tentu tidak gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita Ahis pun tidak percaya itu ya. Dengan laporan hamba-hambanya itu, nggak mungkin lah orang kayak gini kok bisa mengancam kita gitu ya. Ya akhirnya Daud pun akhirnya selamat, dibiarkan hidup gitu ya. Nah ini adalah Mazmur ungkapan syukur dari Daud setelah dia selamat dari peristiwa tersebut. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa di dalam Mazmur ini Daud itu tidak menyombongkan kepintarannya. Daud memuliakan Tuhan karena Daud sadar bahwa Tuhanlah di balik semuanya itu. Nah ini yang perlu kita pelajari ya, dan juga perlu kita renungkan. Di dalam kehidupan kita juga pasti banyak ya, saya percaya banyak kisah penyelamatan yang Tuhan lakukan. Misalnya ya, suatu kali istri saya itu pernah bertanya kepada Tante Suryani ya, yang duduk di antara kita ini ya. Nah istri saya itu bertanya, loh Tante sekarang ini Tante tinggal sama siapa gitu ya.
Nah tante itu bilang, saya ini tinggal sama Roh Kudus nih. Tante Suryani ini kalau malam sendirian gitu ya. Tetapi dia ada ketenangan karena apa? Beliau yakin ada Roh Kudus yang menyertai beliau. Nah ini salah satu bukti kisah penyelamatan dan juga penyertaan Tuhan. Nah saya juga ingat ketika sebelum saya berangkat ke Kamboja itu ya, Pak Ishak Sudarman itu juga pernah berkata seperti ini ya. Tuhan saja bisa menjamin hidup bangsa Israel ya ketika ada di padang gurun ya, yang banyak sekali. Apalagi kalau cuma keluarga berempat, saya cuma dengan 2 orang anak. Tuhan pasti bisa menjamin. Nah saya pun mengamini Bapak Ibu sekalian. Dan ya sampai 3 tahun saya di sana sampai kembali dipanggil di sini gitu ya. Kalau tanpa Tuhan ya, mungkin di tahun pertama saya tidak akan bertahan. Banyak sekali kisah-kisah yang saya bisa ceritakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ya, oma opa yang terkasih gitu ya. Dan juga mungkin ada di antara kita yang tumbuh di dalam keadaan yang berkekurangan pada masa muda. Ya. Entah orang tua berpisah, orang tua bangkrut ya. Saya juga pernah mengalami orang tua yang sangat berkekurangan secara ekonomi ya. Yang tadinya banyak berkelimang banyak uang pokoknya gitu ya, tiba-tiba langsung bangkrut gitu ya. Saya pernah mengalami itu. Terus kemudian mungkin ada juga yang mengalami pernah ditipu orang, baik di dalam bisnis dan juga sebagainya. Pernah di PHK, mengalami sakit, mengalami kecelakaan, ditinggal pasangan, ditinggal anak, jatuh bangun di dalam pelayanan. Tetapi kalau kita lihat ya, kita masih bertahan sampai sekarang ya. Duduk bersama di tempat ini, itu jangan dilupakan. Itu adalah berkat Tuhan bagi kita yang mau percaya dan bersandar kepadanya. Maka tepatlah kalau Daud berkata di dalam ayat 11 tadi, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Dan di dalam mazmurnya yang lain, mazmur yang sangat terkenal yaitu Mazmur 23, Daud juga berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah ketika kita bersandar pada Tuhan ya, seperti lagu tadi, Gandol Gusti, maka kita itu akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, jauh melebihi kekuatan otot, kekuatan ragawi, kekuatan duniawi yang dilambangkan oleh singa-singa muda di dalam bagian ini. David Livingstone ya, misionaris tadi yang diterkam singa, itu sering menulis di dalam suratnya bahwa cacat di lengan kirinya itu membuatnya semakin bergantung kepada Tuhan. Bahkan singa pun ya yang kekuatannya seperti itu. Dan saya juga yakin di situ entah ada kekuatan apa ya, jahat, kuasa jahat atau dan sebagainya ya. Kita percaya bahwa orang-orang yang melayani Tuhan juga pasti akan diserang dari berbagai sisi gitu ya. Itu semua tidak menggagalkan ketika kita bersandar pada Tuhan. Ya contohnya itu David Livingstone tadi ya. Dan dunia tahu kalau kita akan membaca ya, betapa luasnya pengaruh pelayanan misinya di Afrika. Sampai akhir hidupnya Tuhan tetap menyertai. Maka marilah kita terus melekat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita ya. Muliakan Tuhan di dalam setiap waktu, dalam pikiran kita, tutur kata kita, tindakan kita, maka Tuhan pasti akan memberikan berkat-berkatnya dan penyertaannya bagi Tuhan ya. Seperti janji Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 33, yang minggu kemarin di dalam ibadah 1 saya khotbahkan. Bukan sekedar berkat duniawi yang bisa Tuhan berikan. Tuhan bisa memberikan berkat duniawi kepada kita melalui berbagai macam cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Tetapi jauh lebih besar dari itu, Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat rohani. Dalam bentuk apa? Misalnya di dalam bentuk ketenangan di dalam kesendirian. Bagi kita yang sudah tidak ada keluarga itu ya, Tuhan memberikan berkat rohani seperti itu. Sukacita di dalam kepenatan, di dalam berbagai masalah Tuhan tetap bisa membuat kita merasakan sukacita. Kemudian damai sejahtera di dalam kekhawatiran, pengharapan di dalam kesesakan,
dan sebagainya. Ini adalah berkat-berkat yang hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, itu mendapatkan berkat yang jauh melebihi apa yang dicari oleh orang-orang di dalam dunia ini. Dan kabar baiknya ya ini, itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Tetapi apa? Kita tidak hanya menerima berkat-berkat Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya. Tuhan itu menjamin sampai kita lahir, sampai kita mati, berkat Tuhan akan senantiasa menyertai. Tetapi ini juga yang hanya dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah kita dipanggil Tuhan pun ya, berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kekal kita. Bahkan kita akan merasakan berkat-berkat yang melebihi dari apa yang mampu kita nikmati di dalam dunia ini. Jadi sekali lagi, nikmatilah relasi bersama Tuhan ya. Melekat kepada Tuhan selama masih ada kesempatan. Di dalam ayat 9 tadi, Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ya. Jadi mengajak kita itu membayangkan ya, menikmati relasi yang intim dengan Tuhan. Mengecap itu pakai indera apa? Indera pengecap ya, lidah ya. Yang biasa kita makan, rawon enak itu ya. Terus kemudian sambal pedas. Nah itu sebagaimana yang rasa-rasa yang nikmat itu ya. Kita bayangkan bahwa ketika kita menikmati relasi dengan Tuhan juga seperti itu. Lihatlah gitu ya. Itu juga indera penglihatan ya. Kita yang melihat mungkin pemandangan yang indah, lukisan, atau juga film-film ya yang bagus gitu ya. Daud juga mengajak kita untuk merasakan ya, mengalami betapa indahnya relasi dengan Tuhan itu. Nah, jadi gunakan indera kita untuk lebih dekat dengan Tuhan itu ya. Membaca Alkitab itu indera penglihatan gitu ya. Mendengarkan khotbah atau puji-pujian ya. Indera pendengaran atau menikmati kebersamaan itu ya. Ya nanti misalnya ada acara makan bersama, ramah tamah, itu kan juga makan bersama, tapi jangan sekedar makan. Nikmati relasi bersama Tuhan, nikmati relasi bersama saudara-saudara seiman. Termasuk juga nanti ya Ibu Lilian akan mengajak kita untuk apa? Olahraga. Itu kan juga pakai indera kita ya, nikmati itu ya. Selama kita masih bisa menggerakkan badan gitu ya. Ya walaupun udah gak seperti dulu lagi ya, walaupun udah ada yang linu-linu, sakit dan sebagainya, tetapi lihatlah Tuhan masih memberikan kita tubuh, memberikan kita kekuatan, dan itu harus disyukuri dan itu harus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan ya. Menjadi berkat, menjadi teladan dan sebagainya. Dan kalau kita melakukan itu semua, yakinlah bahwa kita pasti akan menerima kekuatan dari Tuhan. Semua itu yang kita lakukan, seluruh indera yang kita gunakan, tetapi kita gunakan untuk mendekatkan kita dengan Tuhan, itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita akan lebih kuat dari singa-singa muda. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Mari kita aminkan khotbah ini, kita akan masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami, penguatan yang Engkau nyatakan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus berikan dorongan di dalam hati kami, di dalam masa-masa yang sudah tidak mudah ini, untuk senantiasa melekat kepadamu. Berkati Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan jauh melebihi masalah maupun kekhawatiran yang kami hadapi pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.